Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sukakartiko dari Prodi Matematika Murni kelas MM2B. Di sini saya akan menganalisis permasalahan soal statistik ini, yang dimana nomor satu itu adalah seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam cm yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing adalah sebagai berikut. Ini datanya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Nah, bisa kita lihat di nomor satu ini, terdapat 3 data. Artinya kita bisa menggunakan uji ANAVA, karena uji ANAVA itu dengan syarat minimal terdapat 3 data sampel. Kalau kurang dari 3 data sampel, maka kita bisa menggunakan uji 2 populasi atau uji 1 populasi. Selanjutnya saya akan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan ini dengan aplikasi SPSS. Saya juga sudah menyelesaikan secara manual ini. Nanti saya akan membuktikan apakah sama hasil manual saya sama hasil SPSS yang saya lakukan ini habis ini. Baik, ini datanya sudah saya salin ke Excel ya, agar lebih cepat dalam pengerjaan. Nah, untuk keterangan satu ini dalam Excel itu adalah pupuk pupuk kandang, sedangkan yang kedua ini pupuk kompos, dan yang ketiga pupuk kascing. Kita salin aja datanya ini biar cepat. Kita copy, kita salin ke SPSS, ke data view-nya. Nah, ini masih dalam bentuk var 00001 dan var 00002. Kita rubah variabel ini. Nah, untuk yang pertama, karena ini dari awal kan tadi keterangannya satu adalah pupuk, maka di sini kita ganti pupuk. Dan yang kedua kita ganti tinggi. Untuk labelnya di sini kita kasih label jenis pupuk. Untuk tinggi kita beri label tanaman tomat. Dikarenakan datanya tidak ada bentuk desimal, kita kurangin aja ke 0, dan yang kedua juga 0. Nah, untuk yang pupuk, valuesnya kita dibagi menjadi 3 variabel. Yang variabel pertama yaitu pupuk kandang, kita klik add. Variabel kedua pupuk kompos, dan variabel ketiga pupuk kascing. Kita klik add. Oke, sudah. Kita klik OK. Nah, pada di sini kita yang pupuk kita rubah ke nominal, dan yang tinggi kita rubah ke scale. Oke, sudah. Untuk perubahan data di SPSS sama variabelnya, kita akan lanjut ke, sebelum melakukan ujian apa, kita lanjut uji normalitas data tersebut, apakah berdistribusi normal atau tidak, dengan cara klik analyze, terus deskriptif statistik, terus pilih explore. Nah, untuk tanaman tomat yang tinggi kita taruh di dependent list, jenis pupuk kita taruh di factor list, dan kita pilih plots. Kita centang ini normality plots, kita klik continue,
terus oke, kita tunggu. Langsung saja kita pergi ke ini, tabel test of normality. Ini tabelnya sudah saya salin ke Word, yaitu ini. Nah, untuk keterangan dasar pengambilan keputusan uji normalitas jika nilai sig Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai Kolmogorov-Smirnov sig Kolmogorov-Smirnov kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Bisa kita lihat di sini, untuk pupuk kandang nilai sig-nya adalah 0,113, maka data berdistribusi normal. Dan pupuk kompos yaitu 0,2, maka data berdistribusi normal. Dan pupuk kasing sama-sama pupuk kompos, jadinya bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketiga data tersebut adalah berdistribusi normal. Karena sudah berdistribusi normal, maka kita bisa melakukan uji ANOVA. Sebelumnya kita akan melakukan uji homogenitas, yaitu dengan cara klik analyze, kita pergi ke compare means, terus one way ANOVA, kita taruh tanaman tomat ke dependent list dan jenis pupuk ke faktor, kita pilih post hoc, Turkey, continue, pilih option, homogeneity, kita klik continue, terus klik OK. Nah, langsung pergi ke ini, test of homogeneity of variance. Tabel ini udah saya salin ke dalam bentuk Word. Nah, ini dasar pengambilan keputusan uji homogenitas, keterangan jika nilai sig lebih dari 0,05 maka homogen, dan jika nilai sig kurang dari 0,05 maka tidak homogen. Kita lihat dari tabel test of homogeneity of variance, bisa kita lihat bahwa nilainya dari ketiga sampel tersebut kurang dari 0,05, maka data ketiga sampel tersebut tidak homogen. Tapi tidak masalah, karena syarat utama untuk melakukan uji ANOVA itu adalah data harus berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA. Klik analyze, terus compare means, one way ANOVA, kita pilih option, descriptive, klik continue, terus oke. Nah, ini tabel ANOVA. Saya udah salin dalam bentuk Word di sini. Nah, ini ya. Untuk ini cuman deskriptif tabel datanya, yaitu untuk pupuk kandang terdapat 20 data dan pupuk kompos 20 data dan pupuk kasing adalah 20 data, jadi total 60. Untuk rata-rata tiap datanya, pupuk kandang adalah 48,8, pupuk kompos 45,8 dan pupuk kasing 46,05. Dan standar deviasinya ini, yang pupuk kandang adalah 5,578. Jika dikuadratkan akan sama kayak yang saya kerjakan manual. Dan juga ini tadi pupuk kandang rata-ratanya adalah 48,8 dengan dijumlah sigma dari jumlah data ini 17 bagi 20 yaitu 48,8, dan pupuk kompos juga jumlah data tersebut ini dibagi 20 yaitu 45,8, dan yang pupuk kasing hasilnya adalah 46,05. Dan yang rata-rata totalnya tadi di SPSS yaitu 46,88, sama ya sama yang manual 46,88, dan standar deviasinya di sini kan 5,578. Bila dikuadratkan hasilnya adalah 31,115, artinya sama yang saya kerjakan manual. Dan yang kedua 4,312, jika dikuadratkan hasilnya akan 18. Baik, maaf
ada sedikit masalah tadi, sudah mencapai batas waktu merekam. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang standar deviasi pupuk kompos yaitu 4312, jika saya kuadratkan maka hasilnya ini 18,589. Dan yang pupuk kasing 3284, jika saya kuadratkan hasilnya 10,786. Di sini kita langsung ke tabel anapannya. Dari ini adalah sumber variansi, di mana yang pertama ini adalah yang treatment atau perlakuan, dan yang kedua adalah error atau sesatan. Dan yang ini adalah sum of square treatment atau kita singkat SST, dan yang kedua ini adalah sum of square error atau kita singkat SSE. Dan ini derajat bebasnya, dan ini adalah mean square. Ini yang treatment, ini yang error. Kita samakan dengan tabel ANAPA saya yang sudah saya hitung. Nah, ini derajat bebasnya 257 sama 257, dan yang sum of square atau jumlah kuadrat SST-nya adalah 110,833, dan yang kedua 1149,35 sama ya. Dan yang MST-nya di sini adalah 55,417 sama, dan yang errornya 20,164. Dan ini F hitungnya yaitu 2,748 diperoleh dari mean square treatment dibagi mean square error, MST dibagi MSE, yaitu hasilnya ini. Kesimpulannya adalah dasar pengambilan keputusan dengan SPSS ANAPA yaitu jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, atau keefektifan ketiga varian pupuk tersebut tidak sama terhadap tinggi tanaman tomat. Dan yang kedua, jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka H0 diterima, atau keefektifan tiga varian pupuk tersebut sama terhadap tinggi tanaman tomat. Nah, dikarenakan nilai SIG dari tabel ANAPA ini adalah 0,075, artinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah keefektifan tiga varian pupuk tersebut sama terhadap tinggi tanaman tomat. Sekian dari saya menjelaskan nomor 1 dulu, selanjutnya nomor 2 dan 3 di video berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.